Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 27 Juni 2021 demikian. Warta pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 27 Juni 2021, dilaksanakan secara online mulai pukul 7 pagi via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta kedua, Persekutuan Keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis 1 Juli 2021 pukul 19.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Hari Minggu, Hari yang Mulia dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan kedua. Datangnya dari Allah pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Saudara yang terkasih, mari kita senantiasa mensyukuri kasih dan pengampunan Kristus yang melegakan dan memuliakan melalui Titus 2 ayat 14 demikian. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami tidak setia kepadamu, Engkau tetap setia mengasihi kami, mendekat dan mencari kami. Bahkan ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami, Engkau pun setia mengampuni kami, menghapus dosa kami, melegakan kami, dan memulihkan kehidupan kami dari hari ke hari. Seharusnya kami senantiasa mengalami penyertaan dan cinta kasih-Mu itu, karena pengampunan-Mu terus Engkau berikan kepada kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, tidak jarang kami mengalami kehilangan cinta kasih, tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Semua tidak jarang pula karena dosa dan kesalahan kami yang terus kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, supaya kami kembali merasakan kasih, mengalami penyertaan, dan mendapatkan pertolongan Tuhan secara pribadi dan dengan sungguh-sungguh, kami akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu membawa kelegaan, memulihkan kehidupan kami, dan membuat kami berjanji bertekad kepada-Mu untuk hidup lebih baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin.
Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari dengan sukacita saudara, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yang akan saya baca dari Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Ketika kami melihat ulang kehidupan kami masing-masing, ya Tuhan, kami mengakui kami lemah dan seringkali tidak berdaya menghadapi berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu jalan sendiri, ya Tuhan. Kami membutuhkan pendampingan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah kami terus mengalami pendampingan, penyertaan, dan pertolongan-Mu itu, sehingga kami tidak menyerah, walaupun kehidupan kami tidak mudah untuk kami jalani. Nyatakan kehendak-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu kembali
menguatkan kami, kembali memampukan kami untuk bisa hidup dari hari ke hari. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam kami membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mampukan kami pula untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 24, dilanjutkan ayat 35 sampai 43. Demikian saudara. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan bersaksi-saksikan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita pasti memiliki harapan di dalam kehidupan kita. Misal ketika kita mengalami sakit, kita pasti memiliki harapan untuk segera sembuh. Kalau kita memiliki pergumulan, memiliki masalah, pasti kita memiliki harapan supaya segera menyelesaikan.
permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi. Dan saat ini tentu kita mempunyai harapan yang sama supaya pandemi corona segera berlalu dari kehidupan kita. Tentu saudara, untuk meraih harapan itu kita pun harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan tentu tidak mudah, memerlukan perjuangan yang berat dan sangat panjang di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, seberat apapun masalah yang kita hadapi, sebanyak apapun tantangan yang menghalangi kita untuk meraih harapan, tentu kita akan terus berusaha sampai mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Walaupun tidak mudah dalam mencapai harapan, tentu kita tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Sedang dikasih Tuhan, tentu rasa lega, bangga dan bahagia akan terasakan di saat kita mendapatkan, meraih apa yang kita harapkan itu di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Yairus dalam bacaan yang kita baca tadi. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit. Tentu saudara, Yairus ini mempunyai harapan yang sangat besar supaya anaknya yang sedang sakit itu sembuh dari sakit penyakitnya. Lalu Yairus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dia mencari Tuhan Yesus, mendekat kepada Tuhan Yesus. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara, Yairus tersungkur di depan Yesus. Hal itu menunjukkan bahwa Yairus pada waktu itu mempunyai sikap yang sangat rendah hati dan pasrah kepada kehendak Tuhan Yesus, tersungkur. Kemudian Yairus memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan anaknya. Artinya saudara, Yairus sangat percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan anaknya yang pada waktu itu sedang sakit. Kemudian saudara, Yairus pun juga meminta dan memberi kesempatan Tuhan Yesus untuk pergi ke rumahnya, untuk berkarya di tengah-tengah rumahnya. Yairus beri kesempatan Tuhan Yesus untuk mendekat kepada anaknya dan menyembuhkan anaknya. Artinya saudara, Yairus sungguh-sungguh menginginkan supaya harapannya itu didapatkan. Saudara dikasih Tuhan, dengan tersungkur di depan Tuhan Yesus, memohon dengan sangat dan beri kesempatan Tuhan Yesus mendekat dan berkarya untuk anaknya. Artinya Yairus sungguh-sungguh menginginkan harapannya dia capai, dia raih, yaitu kesembuhan anaknya dari sakit penyakit. Tetapi tidak mudah untuk didapatkan Yairus. Ketika Tuhan Yesus mendekat kepada rumah Yairus, di situ banyak orang yang menangis karena mereka menyatakan bahwa anakmu sudah mati, Yairus. Untuk apa engkau menyusahkan guru? Ada tantangan, ada hambatan, ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan yang dialami oleh Yairus. Tetapi saudara, walaupun ada tantangan, walaupun ada yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati, Yairus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan berkarya, mampu menyembuhkan anaknya sembuh dari sakit penyakit.
Dan hasilnya luar biasa. Ketika Yairus mampu mengalahkan segala tantangan, mampu tetap dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan Yesus, Yairus mendapatkan apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan. Anaknya benar-benar sembuh dari sakit penyakit. Saudara kasih Tuhan, Yairus tidak pernah menyerah walaupun menghadapi keadaan yang tidak mudah. Saudara kasih Tuhan, agar kita dapat mewujudkan harapan-harapan kita, agar kita tidak pernah menyerah di dalam meraih harapan kita, agar kita tidak pernah menyerah walaupun keadaan yang tidak mudah. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Yang pertama, janganlah pernah berhenti berharap walaupun berkali-kali gagal. Mari kita mempunyai prinsip bahwa kegagalan merupakan kesuksesan yang tertunda. Ketika kita gagal, mari kita bangun lagi dan kita yakin setelah bangun akan mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita terus berusaha dengan didasari kebenaran, tekad dan keyakinan bahwa aku pasti bisa untuk meraih apa yang aku harapkan. Yang ketiga, jangan melupakan doa di tengah-tengah kita berusaha. Karena ketika kita setia berdoa, maka di tengah-tengah doa kita itu kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan, dan juga mendapatkan jalan keluar terbaik dari Tuhan atas segala pergumulan, permasalahan. Dan di dalam doa kita akan senantiasa dikuatkan Tuhan untuk mampu menjalani hidup dan meraih harapan-harapan kita bersama dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara, jangan lupa kita bersyukur atas segala kesuksesan, atas segala keberhasilan, atau di saat kita mampu meraih harapan-harapan dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur, saudara, di saat sukses, kita semakin menyadari bahwa kesuksesan kita tidak semata-mata karena usaha kita sendiri, tetapi juga ada peran serta Tuhan, sehingga kita dapat meraih kesuksesan, meraih harapan kita di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, biarlah Tuhan Yesus yang kita beri kesempatan untuk berkarya dalam kehidupan kita itu memampukan kita untuk tidak patah semangat, untuk tidak menyerah meskipun keadaan kehidupan kita tidak mudah. Tetapi sebaliknya, kita terus berusaha dan setia berdoa sampai kita mendapatkan segala sesuatu yang kita harapkan bersama dengan Tuhan. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama marilah kita meningkatkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita.
Kita berdoa, saudara. Tuhan, dalam kebaktian minggu ini, kami bersama-sama berdoa bagi jemaat atau masyarakat yang sedang sakit, baik yang sakit karena terpapar COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain, ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah sakit penyakit itu tidak membuat mereka lemah iman, tidak membuat mental mereka runtuh. Tetapi biarlah walaupun masih sakit, mereka tetap kuat, tetap mampu menghadapi, tetap berharap dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga karya Tuhan, pendampingan Tuhan, doa-doa kami dipakai Tuhan untuk menguatkan dan menyembuhkan saudara kami atau diri kami yang sakit. Berdoa bagi gereja dari Tuhan, biarlah gereja dari Tuhan sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk mendampingi, untuk mewujudkan cinta kasih, untuk menolong, khususnya bagi yang membutuhkan. Sehingga kehadiran gereja Tuhan boleh membawa kekuatan bagi jemaat atau masyarakat yang sakit, yang tertimpa bencana, maupun yang mengalami permasalahan dan pergumulan hidup. Khususnya untuk GKI Gondomono, ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kesempatan gereja GKI Gondomono untuk terus melayani, terus berkarya, terus mendampingi jemaat, sehingga jemaat GKI Gondomono tidak ada yang patah semangat, tetapi terus menjalani hidup, tidak menyerah walaupun hidup tidak mudah, tetapi terus berharap, berserah kepada Tuhan, menjalani hidup dari hari ke hari dengan penuh syukur dan tetap menikmati, mensyukuri berkat dari Tuhan. Berdoa bagi kami sekeluarga, ya Tuhan. Biarlah kebersamaan kami dengan anggota keluarga boleh membawa kerukunan, membawa kebahagiaan, saling menguatkan satu terhadap yang lain. Biarlah berkat Tuhan senantiasa kami alami di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa biarlah pandemi corona ini, Tuhan, terus menurun, orang terpapar, yang sehat tetap sehat, sehingga kami terus berharap pandemi corona ini akan berlalu dan berakhir dari kehidupan kami. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keenam, demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor rekening 1350009989995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersuka cita kita berikan persembahan kita.
membawa persembahan di dalam doa. Ya Allah yang pengasih dan penyayang, yang oleh kasih karunia-Nya yang melimpah telah memberi kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, terimalah persembahan umat-Mu ini. Ingatlah dalam kasih-Mu mereka yang memberikan persembahan ini dan mereka yang akan mempergunakannya. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan di antara sesama manusia dan demi perluasan kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. dengan tetap dekat, percaya, dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, pengampunan dan kasih Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.